Malam itu, langit di atas gurun Iran Tengah tampak sunyi. Tidak ada suara, hanya desir angin yang membawa aroma pasir kering dan dingin yang menggigit. Di tengah hamparan itu, berdiri sebuah kompleks yang tak pernah benar-benar tidur. Natanz, jantung program nuklir Iran. Fasilitas yang diklaim tak tertembus, dijaga oleh lapisan beton tebal, dijalankan oleh para ilmuwan terbaik negeri itu, dan menjadi simbol dari ambisi besar Teheran untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan di Timur Tengah. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terlihat sedang bekerja. Tidak ada pesawat tempur yang melintas di langit, tidak ada rudal yang menghujam dari jauh, hanya kegelapan yang perlahan turun dan dalam diam, segalanya berubah. Lampu-lampu di ruang kendali Natanz mulai berkelip. Operator mengira itu gangguan kecil, hal biasa di fasilitas bawah tanah yang kompleks. Namun dalam hitungan detik, seluruh layar komputer berubah hitam. Panel kontrol yang biasanya memantulkan cahaya hijau dan biru kini gelap total. Di ruang monitor, para teknisi terpaku. Tidak ada suara alarm, tidak ada tanda serangan fisik, hanya keheningan yang menekan. Mereka mencoba mengakses ulang sistem, tapi setiap perintah yang dimasukkan tak memberikan respons. Satu demi satu sistem cadangan yang mereka andalkan ikut mati. Telepon internal tak berfungsi, server pusat seolah menghilang, dan jaringan komunikasi terputus dari akar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh kompleks Natanz lumpuh total. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan, tidak ada tanda musuh. Tapi di dunia digital, sebuah pertempuran sedang berlangsung, pertempuran yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Sebuah kode kecil telah menyusup, merambat pelan di antara jaringan kabel dan server, seperti racun yang mencari jantung dari tubuh yang sempurna. Di dunia nyata, perang biasanya dimulai dengan suara tembakan. Tapi malam itu, perang dimulai dengan sebaris kode. Natanz bukan fasilitas biasa. Ia dibangun jauh di bawah tanah, dilindungi oleh lapisan beton, baja, dan sistem pertahanan udara paling ketat di Iran. Setiap akses dijaga dua lapis, setiap langkah diawasi sensor. Iran percaya tempat ini tak mungkin ditembus. Tapi malam itu mereka belajar sesuatu yang mengerikan. Bahwa di zaman modern, kekuatan bukan lagi diukur dari jumlah tentara, melainkan dari kemampuan menembus sistem yang tak terlihat. Saat tim teknis Iran mulai menganalisis apa yang terjadi, mereka menemukan jejak digital yang mencurigakan. Ada pola yang sangat rapi, terencana, dan mematikan. Bukan serangan acak dari hacker amatir. Ini adalah operasi profesional dengan perencanaan matang, seperti seseorang yang tahu betul bagaimana sistem itu bekerja dari dalam. Dalam hitungan jam, para analis keamanan menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sesaat. Pola kode yang menyerupai Stuxnet, sebuah nama yang masih menjadi mimpi buruk bagi Iran. Lebih dari satu dekade lalu, Stuxnet adalah senjata cyber paling canggih yang pernah dibuat manusia. Ia menembus sistem Natanz, memutar ribuan mesin sentrifugal uranium hingga rusak tanpa ledakan, tanpa bekas. Dunia kemudian tahu serangan itu adalah hasil kolaborasi rahasia antara Amerika Serikat dan Israel. Operasi yang diberi sandi Olympic Games. Kini, setelah bertahun-tahun, tanda-tanda itu muncul kembali, namun dalam bentuk yang lebih halus, lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya. Dunia seolah menyaksikan kebangkitan generasi baru Stuxnet, versi yang lebih sunyi, tapi jauh lebih mematikan. Unit 8200. Nama itu kembali berbisik di koridor-koridor intelijen internasional. Satuan elit cyber militer Israel ini sudah lama menjadi legenda. Mereka bukan pasukan dengan senjata di tangan, tapi tentara digital yang berperang menggunakan algoritma, enkripsi, dan kode. Di dunia cyber, unit 8200 adalah bayangan yang tak bisa dijangkau. Mereka mampu menembus jaringan pertahanan musuh tanpa perlu hadir secara fisik, menutup sistem, memutar data, bahkan membuat seluruh fasilitas lumpuh hanya dengan beberapa baris perintah. Dan pola serangan di Natanz malam itu mirip dengan tanda tangan mereka. Serangan ini begitu presisi. Sistem Natanz tidak sekedar padam, ia dimatikan secara berurutan, titik demi titik, seolah pelaku tahu prioritas jaringan mana yang harus diserang lebih dulu.
Server utama jatuh, lalu cadangan, lalu sistem sensor, lalu jaringan komunikasi internal. Semua berjalan sempurna, seperti orkestra yang diatur oleh tangan tak terlihat. Para pakar Iran tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah operasi yang dirancang dengan tingkat detail luar biasa. Hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan intelijen yang punya data di dalam tentang sistem Natanz. Ketika laporan serangan itu sampai ke Teheran, panik melanda pemerintahan Iran. Seluruh fasilitas nuklir, Arak, Fordo, hingga Bushehr diperintahkan memutus jaringan eksternal mereka. Komando Cyber Iran beralih ke mode darurat. Pusat komunikasi militer ditutup sementara. Tapi mereka tahu, semuanya sudah terlambat. Jika musuh mampu menembus Natanz, maka tak ada yang benar-benar aman. Sementara itu, dunia luar mulai bergerak. Media internasional menyiarkan kabar blackout misterius di jantung nuklir Iran. Negara-negara Teluk memperkuat pertahanan digital mereka. Firewall militer ditingkatkan, sistem energi nasional dijaga ketat. Di Riyadh, Abu Dhabi hingga Manami, pemerintah memerintahkan audit cyber penuh karena jika Israel benar-benar di balik serangan ini, artinya seluruh kawasan bisa jadi target berikutnya. Dunia menyadari, perang di Timur Tengah telah memasuki fase baru, perang tanpa peluru. Israel seperti biasa memilih diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klaim, tidak ada komentar. Tapi bagi mereka yang paham cara kerja spionase, keheningan justru adalah tanda paling jelas. Di dunia cyber, pemenang tidak butuh pengakuan. Mereka hanya meninggalkan pesan dalam bentuk kekacauan di pihak lawan. Data lalu lintas dari pusat server militer Israel menunjukkan lonjakan aktivitas tak biasa. Di mata para pengamat, itu cukup untuk menjawab siapa dalang sebenarnya, tanpa perlu sepatah kata pun keluar dari Tel Aviv. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya keberhasilan serangan, tapi bagaimana itu bisa terjadi. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa akses awal dilakukan menggunakan akun internal yang sudah lama dinonaktifkan. Akun itu digunakan untuk membuka jalur administrasi, mengakses sistem distribusi energi, dan mematikan server utama dari dalam. Log digital menunjukkan semua aktivitas dilakukan dengan tingkat keamanan tinggi dan perintah yang sah, seolah dilakukan oleh seseorang yang benar-benar bekerja di sana. Ini bukan sekedar peretasan, ini infiltrasi. Seseorang di dalam atau seseorang yang mengenal orang dalam telah menjadi pintu masuknya. Beberapa hari kemudian, di forum gelap dunia maya, muncul bocoran dokumen internal Natanz, peta jaringan, struktur sistem pendingin, hingga lokasi pusat data. Semua dokumen itu asli dan hanya bisa diperoleh oleh pihak yang punya akses langsung. Ini menandakan satu hal, serangan ini dirancang jauh-jauh hari. Bukan kerja semalam, ada proses panjang di baliknya, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sebuah operasi hening yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk menghantam. Para analis di Eropa menilai, ini adalah bentuk baru dari supply chain attack. Serangan melalui rantai pasokan perangkat lunak yang digunakan Iran untuk mengoperasikan sistemnya. Dalam perang siber modern, musuh tak perlu menembus dinding beton, cukup menanam satu baris kode dalam perangkat lunak yang digunakan setiap hari. Dan ketika kode itu aktif, seluruh sistem tunduk padanya. Malam itu, kode itu bekerja dan seluruh Natanz tersungkur. Dalam 27 menit kegelapan, sistem pendingin sempat berhenti total. Tekanan reaktor naik, dan komunikasi antara bagian vital terputus. Iran beruntung karena sistem cadangan mekanis bisa mencegah bencana besar. Tapi kerugian terbesar bukan pada mesin atau reaktor, melainkan pada citra. Dunia kini tahu bahwa benteng digital Iran bisa ditembus. Fasilitas yang diklaim sebagai simbol kekuatan kini menjadi bukti kelemahan. Media internasional menyoroti dengan nada yang sama. Ini adalah bentuk baru dari dominasi. Washington tersenyum samar, Tel Aviv diam, dan Tehran marah. Di ruang-ruang rapat pemerintahan Iran, para pejabat membahas balasan. Tapi mereka tahu, ini bukan perang biasa. Tidak ada target yang bisa dihancurkan dengan rudal, tidak ada pangkalan yang bisa diserang dengan drone. Ini adalah perang di dunia tanpa bentuk, di mana musuh bisa berada di mana saja, bahkan di dalam saku ponsel Anda. Serangan Natanz menjadi pengingat keras bagi seluruh dunia.
bahwa kekuatan militer konvensional sudah tidak cukup, bahwa medan perang kini tak lagi di daratan, laut, atau udara. Ia berada di dunia digital, di antara kabel dan server, di dalam data dan algoritma. Di medan ini, tidak ada tank, tidak ada jet, hanya pikiran dan kode yang beradu kecepatan. Dan malam itu, Israel membuktikan bahwa mereka adalah penguasa medan itu. Namun di balik kemenangan senyap ini ada makna lebih besar. Serangan itu bukan hanya sabotase terhadap Iran, tapi pesan kepada dunia. Pesan bahwa kekuatan sejati di era modern bukan lagi tentang seberapa banyak senjata yang dimiliki, tapi seberapa jauh kemampuan menguasai informasi. Dunia kini menyaksikan babak baru perang modern, perang yang tidak terdengar, tapi bisa menghancurkan seluruh bangsa. Iran bersumpah akan membalas, tapi bagaimana membalas sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana melawan musuh yang tak meninggalkan jejak? Dalam diam, para pemimpin Tehran tahu, ini bukan hanya soal kehormatan. Ini adalah pertarungan untuk bertahan di era baru, era di mana setiap kode bisa menjadi peluru, dan setiap jaringan bisa menjadi medan tempur. Dan di suatu tempat jauh dari sana, di sebuah ruangan dengan lampu redup, para operator unit 8200 mungkin tersenyum kecil. Mereka tidak perlu berdiri di garis depan. Tidak ada darah, tidak ada korban, tidak ada teriakan kemenangan. Hanya suara lembut kipas server, layar monitor yang menyala, dan data yang mengalir seperti sungai di dunia maya. Disitulah mereka berperang, dan disitulah masa depan konflik global kini bergerak. Natanz kini kembali menyala. Lampu-lampu hidup, mesin kembali berputar, para teknisi kembali bekerja. Tapi mereka tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Setiap sistem, setiap jaringan, kini menjadi medan ketakutan baru. Tidak ada yang tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan. Hanya satu detik hening, satu kode aktif, dan segalanya bisa padam lagi. Malam itu, di padang pasir Iran, bukan hanya listrik yang mati, tapi juga keyakinan lama bahwa keamanan bisa dijaga dengan beton dan baja. Dunia kini tahu, perang masa depan tidak membutuhkan pasukan, cukup sebuah algoritma yang sempurna. Dan di balik layar senyap itu, satu negara telah menunjukkan bahwa dalam perang modern yang tak terlihat adalah yang paling berkuasa.